Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Oke, untuk kali ini videonya temanya adalah prediksi energi percintaan kawan-kawan yang masih jomblo atau yang sendirian untuk 3 bulan ke depan ya. Kira-kira prediksi percintaan kalian itu bagaimana? Oke, tapi sebelumnya untuk kawan-kawan ya jangan lupa kasih dulu like-nya, share dan juga subscribe untuk kawan-kawan yang masih belum subscribe. Kita shuffle dulu kartunya, kemudian nanti kita akan bagi filenya, kira-kira dikasih berapa file, kemudian baru nanti akan dipilih. Oke, kita lihat untuk kawan-kawan yang masih jomblo atau yang masih sendirian ini, kira-kira untuk prediksi 3 bulan ke depan energi percintaan kamu akan gimana? Oops. Oke, saya rasa 4 kartu, 4 file cukup untuk kawan-kawan. Kita lihat untuk file yang pertama, 2, 3, dan 4 ya. Oke, baik. Oke, nah silakan boleh dipilih ya kawan-kawan, kira-kira file mana yang paling menarik perhatian kamu. Ini file yang pertama, ini file kedua, ketiga, dan yang keempat. Oke. Nah, untuk kawan-kawan kalau misalnya kamu saat ini sudah punya pasangan, ya boleh silakan dilihat untuk yang sudah punya pasangan punya prediksi untuk 3 bulan ke depannya. Saya akan taruh linknya di bawah. Nah, yang ini saya khususkan untuk yang masih single ya. Kira-kira untuk prediksi 3 bulan ke depan, kira-kira energi percintaannya kalian itu kan gimana? Apakah akan ketemu orang yang baru? Apakah dalam 3 bulan ini akan ada perubahan? Ya, seperti itu. Oke. Baik, kita langsung mulai aja untuk teman-teman yang memilih file yang pertama. Oke, kita lihat untuk situasi dan kondisinya kamu untuk 3 bulan ke depan akan gimana, dan kemudian saya akan tarik kartu saran. Kita tarik dulu untuk kartu sarannya ya. Oke, baik. Dan coba saya tarik kartu lagi sebagai kartu tambahan untuk detailnya ya. Jadi mungkin akan lebih mendetilkan dan spesifik untuk situasi kawan-kawan. Ini 3 bulan ke depannya kamu, karena situasinya kamu saat ini akan masih jomblo ya, jadi gak banyak situasinya, gak kelihatan cukup banyak yang perlu dijelaskan maksudnya. Oke. Baik, untuk 3 bulan ke depan kita lihat di sini ada the Seven of Swords. Oke. Di sini kelihatan kalau untuk energi percintaannya kamu ya, mungkin akan dalam 3 bulan ini ya, kamu bisa aja ya ada pertemuan dengan orang baru ya. Terus kemudian karena di sini kita ada the Ten of Cups, terus kemudian ada Four of Pentacles. Kemungkinan sekali, ada kemungkinan besar ya, kamu akan ketemu dengan seseorang yang bisa bikin kamu itu kayak ada perasaan dak-dikduk, atau mungkin kamu saat ini lagi diem-diem nyukain seseorang, dan yang ada hubungannya di tempat pekerjaan yang kamu. Ada kehadiran Four of Pentacles yang membuat saya ngerasa kayaknya ada hubungannya dengan tempat pekerjaan kamu atau kantornya kamu, dan kemudian orang ini bikin kamu mungkin agak deg-degan, terus kemudian kamu ada diem-diem jatuh cinta sama dia atau diem-diem menyukai dia. Tetapi untuk 3 bulan ke depan nih guys, kelihatan I'm very sorry untuk orang yang mungkin saat ini kamu taksir, atau mungkin kamu berharap untuk ketemu dengan pasangan yang ideal buat kamu untuk saat ini. Sampai 3 bulan ke depan untuk saat ini masih belum kelihatan ada perubahan apa-apa. Jadi energinya kamu saat ini, kalau misalnya kamu lagi diem-diem naksir orang ini, dia tuh kayaknya nggak ngelihat, atau mungkin dia nggak menerima responnya kamu, atau nggak menerima signalnya kamu, atau nggak menerima tanda-tanda yang kamu berikan sama dia. Jadi dia ngerasa kamu tuh teman kerja biasa aja ya, untuk kamu yang kalau saat ini lagi diem-diem suka sama orang seperti itu. Nah, kalau misalnya saat ini kamu nggak ada pasangan atau nggak punya pasangan yang mau kamu taksir, atau nggak punya tujuan yang ingin orang yang kamu sukain itu,
ada kemungkinan dalam 3 bulan ke depan kamu akan ngelihat salah satu rekan kerjanya kamu, dan kemudian kamu ngerasa kayaknya orang ini kayak ada satu sign atau mungkin ada satu signal untuk kamu, dan kemudian kamu agak sedikit tertarik tapi kemudian energinya terus buyar gitu ya. Jadi cepat datangnya cepat perginya. Jadi untuk 3 bulan ke depan, untuk kawan-kawan yang jomblo untuk saat ini, mungkin akan ada perasaan yang cukup cepat datang dalam kehidupannya kamu, tetapi abis itu pergi lagi. Jadi nggak ada hasil apapun, nggak membawa suatu hasil atau perubahan, atau mungkin orang ini akan jadi pasangan kamu. Kelihatannya seperti itu. Nah, ini kartu sarannya di sini ya. Di sini ada kartu patience tapi in reverse. Sebenarnya sarannya ini meminta kamu untuk enjoy with yourself ya. Kamu nikmatin aja kesendiriannya kamu saat ini, enjoy dengan dirinya kamu sendiri. Kamu diminta untuk lebih menggali kepada hobinya kamu. Kamu jangan pusingin atau jangan bingung atau stresin atau mungkin lebih overthinking dengan situasi kamu yang menjomblo saat ini. Untuk sebagian kawan-kawan mungkin saat ini kamu ada yang ngerasa kayaknya dikejar sama usia. Kita pikir positive thinkingnya aja ya guys. A lot of people yang sudah nikah itu, atau yang mungkin sudah punya pasangan, mereka lebih memilih pingin jadi sendirian. Nah, kita yang saat ini lagi sendirian, ada baiknya enjoy dulu, nikmatin dulu waktunya ya. Walaupun mungkin kamu overthinking karena mungkin ngerasa usia udah sampai waktunya, udah sampai masanya harus punya pasangan tapi masih belum punya pasangan. Kita jangan mikir seperti itu, jangan fokusin hal tersebut pada kesendiriannya kamu, tapi fokusin pada hal yang positif dari kesendiriannya kamu. Jadi kamu bisa do a lot of things. Kalau misalnya kamu terlalu memfokuskan diri pada saya masih sendirian, saya masih sendirian, saya masih sendirian, hal ini akan jadi afirmasi di dalam pikirannya kamu akan terus-terusan sendirian terus ya. Seperti itu, kamu akan menanamkan mindset di dalam pikiran alam bawah sadar kamu bahwa kamu akan terus sendirian, bahwa kamu akan nggak akan ada hubungan yang datang sama kamu kalau kamu terus fokusin sama sekarang saya sendirian nih, saya lagi cari pacar nih, saya sendirian nih, saya cari pacar ya, kayak gitu. Nah, yang diminta kamu untuk passion atau punya gairah atau mungkin fokusin ada sesuatu halnya itu adalah pada hal positif dari kesendiriannya kamu. Dari kesendiriannya kamu bisa lakukan banyak hal, kamu bisa ngegali hobinya kamu bisa mungkin research tentang segala sesuatu hal yang bikin menarik perhatiannya kamu bisa pergi ke perpustakaan, baca-baca, pelajari hal baru, kamu bisa mempelajari misalnya bahasa yang baru, misalnya lagi belajar bahasa Korea, lagi belajar bahasa Mandarin atau belajar bahasa Jepang ya. Kamu bisa akan lebih punya banyak waktu untuk learn something new, misalnya untuk kreasi tangan ya, DIY ya, segala sesuatu di masa ini untuk meminta kamu do things like that. Karena saya yakin banget untuk kawan-kawan yang memilih hal yang pertama ini, kamu tipe orang yang atraktif, kamu tipe orang yang ibaratnya mudah sekali sebenarnya untuk menarik orang-orang untuk suka sama kamu. Tetapi ketidakpastiannya kamu tentang kriteria orang yang mau kamu gimanain atau untuk orang yang kamu sukain ini yang bikin kamu itu jadi kayaknya nggak tertarik sama mereka. Jadi ada orang yang suka sama kamu, bisa aja kamu nggak ilfeel sama mereka, kamu ngejawabnya dengan ya enggak ya, padahal orang ini kemungkinan ada potensi banget ya. Kenapa? Karena dikarenakan mindsetnya kamu, pikirannya kamu bahwa kamu tuh nggak yakin, kamu nggak tahu kamu maunya pasangan yang gimana. Pokoknya kamu pengen punya pacar aja, ditanya kamu mau pacarnya yang gimana, kamu pokoknya bilang saya pokoknya pengen punya pacar ya, ibaratnya kayak gitu. Kamu nggak jelas dengan keinginannya kamu sendiri, dan ini yang akan bikin orang yang datang bener-bener suka sama kamu ngerasa kayaknya saya nggak suka deh. Sama kayak ibaratnya contohnya cowok sama cewek nih, bisa ditanya sayang mau makan apa, terserah, ibaratnya gitu. Terserah kan berarti kan luas cakupannya. Tapi begitu makan mie ya, nggak mau makan mie mulu, kemarin baru makan mie ya, gak gitu. Terus ditanya lagi, kalau gitu makan apa, ya terserah. Kalau gitu makan pizza deh, nggak mau pizza mahal, misalnya contoh kayak gitu ya. Jangan makan pizza, yaudah kalau gitu makan apa dong, terserah. Makan beef deh kalau gitu, nggak mau kebanyakan lemaknya ya. Jadi kamu tuh situasinya kamu, pikirannya kamu tuh saat ini seperti itu. Bukannya nggak ada orang yang deketin kamu, ada yang deketin kamu, ada yang nguber kamu, ada yang ngincer kamu, ada yang kasih signal sama kamu, atau mungkin kamu yang kasih signal sama orang, tapi orang nggak terima signal kamu, atau kamu nggak terima signalnya orang, sehingga membuat kamu tuh tenggelam dalam situasi ini. Tapi kamu jadi overthinking, kamu jadi negative thinking dengan kesendiriannya kamu ya, seperti itu. Jadi sarannya adalah meminta kamu untuk enjoy atau
gali hobinya kamu, gali ketertarikannya kamu, atau mungkin plus-pluskan dirinya kamu untuk menjadi better persons, ya seperti itu. Oke, itu untuk kawan-kawan yang memilih yang file yang pertama. Semoga bisa membantu memberikan kejelasan untuk kawan-kawan yang memilih file yang pertama. Kemudian kita lanjut untuk kawan-kawan yang memilih file yang kedua, ya kita lihat untuk energi kamu 3 bulan ke depan, ya kita lihat untuk kita tarik dulu kartu sarannya, ya kita tarik untuk kartu sarannya. Oke, saya rasa this card's meaning for you, ya emang yang harus keluar untuk kamu, ya tadi kita keluar kartu heal, cuman saya shuffle lagi kartunya, terus keluar lagi kartunya itu memang buat kawan-kawan yang paling kedua. I'm sorry. Oke, kita pakai kartu ini untuk detailnya situasi kamu untuk the Nine of Swords ini untuk 3 bulan ke depan. Apakah ada kartu tambahan untuk penjelasan kalian? Oke, baik guys, untuk kawan-kawan yang memilih file yang kedua ini untuk situasi 3 bulan ke depan ini, ya saya lihat hubungan percintaannya kamu atau mungkin energi area percintaannya kamu, untuk kamu yang misalnya saat ini lagi menginginkan cepat-cepat dipertemukan untuk jodoh, I have to say sorry, untuk saat ini 3 bulan ke depan masih belum bisa dipertemukan dengan orang yang kamu inginkan, atau mungkin masih situasi ini bikin stres dan akan mungkin kalau boleh dibilang mungkin memburuk, atau boleh dibilang akan bikin kamu jadi overthinking banget kesendiriannya kamu. Tapi di sini ada kartu sarannya adalah heal family issues. Situasi saat ini membutuhkan kamu atau meminta kamu untuk menyembuhkan satu, mungkin kamu baru putus dari pasangan kamu, masih ada banyak luka di dalam dirinya kamu, jadi kamu nggak disarankan untuk memulai hubungan baru lagi kalau misalnya ada yang deketin, atau misalnya kamu lagi naksir orang, kamu ditolak sama seseorang. Ini sebenarnya untuk kasih kamu tanda bahwa kamu sekarang sendirian dulu nih, karena kenapa, ada family issues, atau mungkin ada hal yang harus kamu sembuhkan dulu, there's scars, atau mungkin ada hurts inside your heart, di dalam hatinya kamu yang harus kamu sembuhin dulu. Kamu harus konsentrasi nyembuhin dulu dirinya kamu, perbaiki dulu dirinya kamu sendiri, baru kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Kalau enggak, kamu akan tetap dalam situasi seperti ini. Jadi kamu ada pacaran sama orang, putus di tengah jalan, ada pengorbanan sama orang, putus di tengah jalan, akan seperti ini terus. Kenapa? Karena mindsetnya kamu, energi dalam pemikirannya kamu ada hal yang perlu, ada issues, ya ada problem atau masalah yang harus kamu sembuhkan dulu. Nah, terus kemudian di sini ada satu validasi atau klarifikasi, ya di sini ada Seven of Pentacles in reverse. Jadi lot of times masih banyak waktu yang harus kamu tunggu untuk mendapatkan atau dipertemukan dengan orang yang the right persons buat kamu, orang yang tepat untuk kamu. Kalau misalnya kamu nggak sembuh-sembuhin permasalahan di dalam dirinya kamu masih terus menyimpan luka lama yang terjadi atau trauma yang terjadi dalam dirinya kamu akan menghadapi hubungan yang cepat, ibaratnya cepat nyambung, cepat jadian. Tiba-tiba kamu baru ketemu orang 1 hari, terus tiba-tiba orang ini bikin kamu tertarik, kamu tiba-tiba langsung 2 atau 3 hari kemudian kamu jadian sama dia, atau 1 minggu kemudian tiba-tiba bersama dengan dia. Setelah itu mungkin 2-3 bulan kemudian putus sama dia, terus kemudian luka lagi, healing lagi, ya akan berulang atau berputar seperti ini terus menerus, ya. Oke. Jadi untuk kawan-kawan, kalau misalnya situasi ini resonan sama kamu untuk saat ini dan 3 bulan ke depan, ada baiknya kamu gali dulu luka trauma di dalam dirinya kamu karena apa, terus kemudian disembuhin dulu, tunggu dulu lukanya tutup. Kalau misalnya kamu baru putus, atau mungkin kamu masih stres atau masih depresi tentang kesendiriannya kamu, banyak orang kanan kiri ngomongin kamu jomblo udah sekian lama segala macam, ini yang perlu kamu sembuhin, ini yang perlu kamu fokusin untuk hadepin permasalahan ini, seperti itu. Nah, nanti baru setelah kamu menyembuhkan dirinya kamu, setelah energinya kamu udah siap, prepare, baru kamu akan menarik energi-energi yang satu frekuensi sama kamu. Ya karena saat ini kalau misalnya kamu dalam situasi depresi atau tertekan,
kamu tuh berada dalam frekuensi yang low vibrations. Kalau misalnya kita frekuensinya ada di frekuensi rendah, yang kita tarik adalah orang-orang yang punya frekuensi yang rendah. Jadi kita ketemunya kayaknya toksik lagi. Tapi pada saat kita sudah sembuh atau mungkin kita udah heal, kita udah mengerti, oh kenapa ya kejadian ini begini-begini sama saya. Oke, saya udah paham, saya pelajarin, saya ambil pelajarannya. Kita masuk ke level berikutnya. Kita akan masuk ke lembaran halaman berikutnya, bab berikutnya yang mungkin lebih sulit lagi yang mungkin kita hadapin, tapi seenggaknya kita naik kelas gitu, seperti itu. Oke, baik, ini untuk kawan-kawan yang milih file yang kedua. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan yang simak. Kita masuk untuk kawan-kawan yang memilih file yang ketiga. Oke, kita lihat untuk energi 3 bulan ke depannya kamu. Kita tarik dulu kartu saran ya guys, karena saya lihat untuk kawan-kawan 3 bulan ke depan yang kamu akan ada godaan dalam hubungan yang mungkin membuat kamu terlibat dalam suatu relationships yang bikin kamu jadi pusing sendiri kalau boleh saya bilangnya, mengikatkan ada keterikatan sama kamu jadinya. Oke, kita minta kartu saran. Oke, baik. Kita lanjut ya guys. Untuk mungkin klarifikasi untuk situasi yang lebih detailnya untuk kamu 3 bulan ke depan, energi percintaan untuk yang masih jomblo. Oke, baik, I see. Oke, untuk kawan-kawan yang memilih file yang ketiga ini, mungkin kalau boleh yang saya bilang mungkin perlu ekstra hati-hati ya untuk kawan-kawan yang memilih file yang ketiga ini. Di sini terlihat kalau misalnya kamu dalam waktu 3 bulan ke depan ya, kamu akan bertemu dengan seseorang, atau kamu saat ini udah ketemu sama orang ini, terus dalam 3 bulan ke depan kamu akan terlibat semakin dalam. Tetapi kamu menyadari bahwa hubungan ini bisa bikin kamu mungkin ada peringatan yang kamu rasain di dalam dirinya kamu. Misalnya bisa jadi orang ini mungkin abusive ya, bisa jadi, atau mungkin kamu ngerasa orang ini kayaknya controlling banget, bikin kamu ngelarang ini, ngelarang itu, seperti itu. Tapi karena kamu ngerasa kayaknya kamu udah jomblo sekian lama, kayaknya tiba-tiba ada orang yang datang sama kamu ini, kamu kepingin have a relationship with this person. Ya, seperti itu. Karena di sini kita dapat the father of wands ya, seseorang yang has power, seseorang yang punya power, seseorang yang punya mungkin kendali atas dirinya kamu, dan ini yang perlu meminta kamu untuk more be careful dalam hubungan ini. Saya lihat sih untuk kawan-kawan ya, kalau misalnya kamu saat ini lagi single, beberapa dari kawan-kawan, mungkin gak semuanya, kamu saat ini lagi dideketin sama seseorang. Nah, orang ini punya energi seperti ini, dan ini yang meminta kamu need to be careful. Terus kemudian 3 bulan ke depan, kamu akan terlibat dalam situasi di mana kamu tuh kayaknya ada keterikatan, terus bikin kamu kayaknya benar-benar bingung, bikin kamu gak tahu mesti gimana, bikin kamu tenggelam dalam situasi the moon, bikin kamu sering malam hari nggak bisa tidur karena lagi mikirin mestinya gimana bersikap ngehadapin permasalahan dalam hubungan ini. Nah, di sini terlihat kalau misalnya kamu itu lebih jadi kepingin balik sendiri lagi ya, untuk beberapa kawan-kawan ya, nggak semuanya, tetapi untuk kawan-kawan yang memilih paling yang ketiga ini sangat besar kans kamu bertemu dengan seseorang yang akan bikin kamu ada satu keterikatan. Oke, nah ini juga salah satu kita lihat sisi baiknya ya. Ini juga merupakan salah satu energi yang cukup kalau kita lihat sisi positifnya, kita lihat bahwa kamu akan melepaskan masa jomblonya kamu, terus kemudian kamu akan ketemu menjalani hubungan dengan seseorang. Nah, cuman di sini ya ada kartu the moon ya, untuk kawan-kawan yang situasinya, kalau misalnya kamu ada jadian dengan orang ini, ada baiknya kamu itu cek lagi atau lihat lagi kamu dengan orang ini apakah memang benar-benar suka dia tuh secara are you really love this person, atau kamu memang karena
cuma pingin lepasin jomblonya kamu terus bersama dengan dia. Karena kenapa? Saya lihat dari kartu The Devil ini ya, hubungan yang kamu jalanin atau mungkin kamu melepaskan penjombloannya kamu ini, kamu akan masuk dalam hubungan yang cukup bermasalah loh. Bermasalahnya gimana? Atau apakah perbedaan sifatnya kamu, apakah perbedaan statusnya kamu, ataukah ada perbedaan, karena ini energi kolektif ya, jadi general reading, jangan dijadikan personal reading ya, situasinya ambil atau lihat dari yang resonate sama kamu aja, oke? Jadi kamu boleh keep video ini selama 3 bulan, terus kamu liatin dalam 3 bulan ini kamu ketemu orangnya kayak gimana. Kalau misalnya kamu ngeliat orang ini energinya lebih abusive atau energinya lebih controlling, lebih mengendalikan kamu, ada baiknya kamu mulai kasih batasan untuk dirinya kamu, kasih pagar, mana-mana aja yang boleh dia atur, mana-mana aja yang jangan dia atur ya. Kamu harus bikin batasan dulu supaya kamu jangan terlibat dalam situasi these situations di mana kamu nggak tahu mesti gimana, di mana situasi yang bikin kamu tuh kayaknya galau, ibaratnya seperti itu. Dan ini kartu sarannya adalah you have to see the chemistry between you and this persons. Besar sekali kemungkinan kalau kamu milih para ketiga ini 3 bulan ke depan kamu akan ketemu dengan orang yang bikin kamu falling in love, jatuh cinta, suka, atau mungkin jadian sama dia. Tapi kamu harus lihat chemistry kamu sama dia tuh gimana. Kalau memang misalnya kamu benar-benar suka sama orang ini, kamu dengan sendirinya kamu akan mengikatkan dirinya kamu dengan dia ya, ibaratnya kamu ikhlas dan rela untuk walaupun dia nggak ngatur kamu pun kamu bersedia untuk diatur sama dia, atau kamu mengatur dirinya kamu sendiri, ngikutin gayanya dia, stylenya dia, atau waktunya dia, timingnya dia. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa kejadian misalnya kamu sama dia chemistry-nya nggak kuat-kuat banget, atau kamu pingin jadian sama dia atau bersama dengan dia hanya karena pingin melepaskan status jomblonya kamu, ini yang akan bikin kamu jadi masuk situasi galau. Kalau misalnya kamu benar-benar suka sama orang ini, kamu jelas nggak akan galau. Kenapa? Kamu yakin kok dengan orang ini, karena kamu love this person. Hal yang kamu lakukan adalah pengorbanan untuk dia. Tapi kalau misalnya kamu nggak yakin dengan hubungannya kamu dengan dia, kamu sendiri nggak yakin perasaannya kamu sama dia, kamu akan jadi bingung. Orang ini kayaknya lumayan oke banget buat jadiin pacaran, tapi dia kayaknya ngatur-ngatur banget. Sebenarnya saya nggak suka-suka banget, cuman karena nggak pingin dibilang jomblo, akhirnya kamu jadi masuk dalam kegalauan. Kenapa? Mau putus dia nggak ada salah, tapi kamu nggak suka kalau misalnya dia ngatur kamu terlalu over seperti itu. Oke, baik, ini yang saya dapatkan untuk kawan-kawan yang jomblo, energi 3 bulan ke depan ya. Salah satu ambil sisi positifnya adalah kamu akan mendapatkan pasangan, tetapi sarannya adalah kamu harus lihat dulu chemistry di antara kalian, ketertarikan di antara kalian, energi di antara kalian itu cukup kuat atau enggak, apakah kamu benar-benar love this person atau enggak. Kalau misalnya enggak love this person, ya ada baiknya kamu bikin batasan untuk dirinya kamu sendiri. Oke? Baik, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah simak ya. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Oke, yang terakhir untuk kawan-kawan yang jomblo, kita lihat untuk energi 3 bulan ke depannya kamu. Kita dapat kartu The Emperor di sini in reverse. Oke, saya lihat untuk kawan-kawan ini ya, kayaknya kamu benar-benar cukup enjoy atau kamu cukup happy dengan kejombloannya kamu sendiri, dan kamu ngerasa kayaknya mau kamu ada pasangan atau enggak tuh bukan suatu hal yang bukan sesuatu hal yang kamu happy dengan dirinya kamu sendiri. Yang mau orang kanan kiri bilang kamu tuh udah 40-an masih belum punya pacar atau gimana, bodoh amat, kamu tuh udah who cares ya, seperti itu. Kamu udah masa bodoh dengan situasi tersebut. Lagian juga di sini kelihatan kalau kamu tuh ibaratnya kayak udah sering banget menghadapi situasi ini. Kamu udah biasa diomongin sama orang, terus kemudian kamu jadi udah kebal dengan situasi tersebut. Untuk 3 bulan ke depan. Oke, kita untuk kartu sarannya. Di sini ada kartu trust. Terus kemudian kita ambil detail untuk situasi kamu lebih lagi ya. Mungkin ada tambahan untuk situasi kamu. Energi percintaan untuk 3 bulan ke depan. Oke, saya rasa untuk detailnya cukup itu aja. Oke, baik, seperti yang tadi saya jelaskan ya dari kartu The Emperor in Reverse ini, ya saya rasa kamu enjoy untuk 3 bulan ke depan pun kamu tetap enjoy, kamu nggak buru-buru untuk mencari pasangan. Kamu ngerasa bahwa
kriteria kamu sangat udah baik banget gitu. Kalau misalnya ada orang nggak bisa milih kamu atau ada orang nggak ngelihat kelebihannya kamu, itu that's their problem, atau mungkin mereka yang rugi gitu loh, nggak bisa lihat sisi uniknya dirinya kamu. Terus kemudian kelihatan kamu cukup enjoy banget dengan kesendiriannya kamu nggak ngambil pusing, atau kamu nggak terpengaruh dengan apa yang orang omongin di kanan di belakangnya kamu, atau ngejodoh-jodohin kamu segala macam juga. So, untuk kartu sarannya kamu di sini, just trust yourself ya. Jadi ini kamu berada di level yang benar-benar enjoy with yourself ya. Bukannya orang nggak ada yang kagumin kamu, banyak yang orang yang kagumin kamu, tetapi karena kamu berada di ibaratnya kayak this king ya, raja ini, nggak sembarangan orang bisa ngedeketin raja loh. Nggak sembarangan orang bisa ngedate sama seorang raja. You have to be a queen untuk bersanding dengan raja. So situasinya kamu seperti ini, kamu adalah seseorang yang perfect ya, terus kemudian kamu seseorang yang benar-benar smart, kamu seseorang yang juga punya kedudukan, punya ibaratnya segala sesuatu ya, pemasukan juga oke, pendapatannya kamu juga oke, pekerjaannya kamu, karirnya kamu, everything, you have everything dalam hidupnya kamu. Dan jadi you just don't care dengan kanan kiri omongan segala macam. Nah, untuk beberapa kawan-kawan mungkin kamu saat ini masuk dalam usia yang seperti saya sampaikan tadi, karena di visualisasi saya ada angka 4, ada angka 3, jadi mungkin kamu udah 40, 43 ke atas gitu, usianya sekitar seperti itu. Ini juga meminta kamu untuk you just enjoy yourself gitu. Ya udah, maksudnya nggak usah terlalu yang, emangnya kalau misalnya sendirian kita nggak nyusahin orang lain kok, nggak minta makan sama orang lain kok, lu ngurusin gua banget gitu. Ibaratnya seperti itu. So ini sarannya adalah just trust yourself ya. Mungkin ada masa-masanya kamu dimana kamu feeling low, kamu mungkin ada sedikit nggak selalu, tetapi there's a time, khususnya untuk cewek, karena mungkin cewek mungkin lagi hormonnya lagi sedikit ada melo-melonya, mungkin kamu ngerasa kayaknya enak loh, orang kanan kiri udah punya pasangan bla 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 segala macam, ada sedikit terpengaruh emosinya kamu di sini. Tetapi kembali lagi reminding you, ingetin kamu bahwa you need to trust yourself. Ikutin suara hatinya kamu aja, nggak usah dikarenakan orang lain udah punya pasangan kelihatannya kayaknya happy dan bahagia, terus kamu akhirnya jadi nurunin standarisasinya kamu terus untuk dapetin pasangannya. No need to do like that, just be yourself, jadi diri kamu sendiri aja, enjoy dengan timingnya kamu, dan kelihatan memang kamu cukup enjoy dengan dirinya kamu sendiri. Oke, dan untuk 3 bulan energi 3 bulan ke depan juga still like this, kelihatan masih seperti ini, cuma minta kamu untuk trust yourself ya. Mungkin ada kejadian di 3 bulan ke depan yang bikin emosi kamu sedikit meriak-riak, mungkin ada undangan pernikahan temen, pada saat kamu pergi ke sana mungkin bikin kamu jadi mellow sedikit. Kembali lagi, trust yourself, ikutin intuisinya kamu. Oke, dalam situasinya kamu ini adalah kamu butuh untuk mempercayai dirinya kamu sendiri dan juga percaya sama apa yang Tuhan berikan sama kamu. Oke, untuk ini karena jangka waktunya pendek ya, saya nggak bisa kasih tahu kamu untuk nextnya apakah kamu akan dipertemukan atau tidak, tetapi kembali lagi, trust your intuition. Pada saat intuisi kamu mengatakan bahwa yes, you are going to meet another persons, kamu akan bertemu dengan the right persons at the right time, ya kamu harus yakinin hal tersebut. Oke, karena dalam kehidupan kita yang menentukan hidupnya kita sendiri. Oke, baik, itu untuk kawan-kawan yang memilih file yang keempat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah simak dan join. Kalau misalnya kamu pingin interaksi dengan saya, boleh silakan add Instagram saya, ID-nya adalah Santi Melody. Mungkin saya akan taruh linknya di bawah. Dan untuk kawan-kawan yang sudah punya pasangan, pingin melihat prediksi 3 bulan ke depan energi hubungan kamu dengan pasangan gimana, boleh lihat juga link di bawah. Dan jangan lupa untuk cek playlistnya saya. Di sana juga banyak readingan-readingan yang timeless atau tidak ada batas waktu, dan saya harapkan banyak dannya ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah simak. Sending you so much love. Namaste.